temanya begini. Belajar selalu menerima keputusan Tuhan tanpa bersungut-sungut. Saya ulangi, belajar menerima keputusan Papa tanpa bersungut-sungut. Saudara, ada perbedaan di dalam konsep agama, ya, agama apa saja. Konsepnya, apapun yang terjadi di hidup manusia itu selalu berupa keputusan Tuhan. Maka itu orang-orang beragama kalau mengalami musibah apa saja, musibah ya, hal-hal yang jelek, orang beragama pasti berkata, oh ini kehendak Tuhan, oh ini memang Tuhan yang mau. Nah, itu orang beragama. Beda dengan Papa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehendak Papa di surga, ujungnya, akhirnya, itu pasti baik. Pasti. Walaupun untuk menuju ke situ tidak selalu baik. Contoh hidup Yusuf. Jangan lihat prosesnya, lihat ujungnya. Wih, hebat bukan? Nah, setelah kita tahu ujung perjalanan hidup Yusuf yang begitu berat, penuh penderitaan, fitnah, dan macam-macam, tapi ujungnya kan luar biasa. Nah, kalau kita bisa melihat ujungnya dalam rencana Tuhan di hidup kita, dalam keputusan Papa kita, maka tidak ada seorang pun yang ngomel. Jadi bagi semua agama, Tuhan itu memutuskan apa saja yang jelek dan yang bagus. Tapi Papa kita di surga tidak. Ujungnya itu yang kita mau lihat. Dan itu pasti baik. Ya. Jelas? Nah, kita lihat 2 ayat ini dulu. Yang pertama, 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya baca terjemahan yang lain, AYT. Sebab kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Terjemahan lama. Karena perjalanan kami dengan iman, bukannya dengan penglihatan. BIS. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. TSI. Karena hidup ini kita jalani hanya oleh karena percaya penuh. Wih, keren. Kepada semua janji Tuhan. Percaya penuh pada semua janji Tuhan. Bukan hanya kepada hal-hal yang kelihatan. MELT. Sebab kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Selebih, karena kami hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan penglihatan. Sebabnya AVB, kami hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. Nah, supaya saudara dan saya bisa menerima semua keputusan Papa yang kadang-kadang sulit dimengerti dan ada tidak enaknya juga, maka 2 Korintus 5 ayat 7 ini harus jadi pegangan kita. Hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Nah, ilustrasi yang paling gampang untuk belajar ayat ini yaitu orang yang pergi dengan kendaraan pesawat, kendaraan kapal laut. Kalau kereta api atau mobil jalan darat nggak bisa. Oh, apa bedanya? Coba lihat. Kalau orang naik pesawat, walaupun minta kursi duduk di dekat jendela,
Tahu nggak sampai mana penerbangan itu? Kalau tidak lihat monitor itu ya, kita nggak tahu ini sampai mana. Nah, lalu kenapa kalau penumpang pesawat tidak bisa melihat arahnya kemana? Ya, kalau nggak pakai layar, karena nggak semua pesawat ada layar monitor untuk rute penerbangannya. Tapi kok santai? Kok nggak takut kesasar? Karena percaya pilotnya pasti akan sampai pada tujuan. Karena pilotnya akan dibayar, nggak mungkin menyasarkan. Ya, oke. Nah, itu karena percaya. Begitu pula naik kapal laut di lautan yang luas. Kita itu nggak tahu loh ada di mana, kecuali yang punya GPS atau apa gitu ya. Lah kok bisa? Kok berani naik kapal laut itu ya? Percaya pada nakodanya. Itu buktinya. Ayat yang kedua, belajar untuk mempercayai, menerima keputusan Papa tanpa bersungut-sungut. Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Tuhan di agama apapun juga. Saya ulangi, Yakobus 1 ayat 17. Itu hanya terjadi dengan Papa kita, dengan Tuhan kita. Tidak terjadi di agama apapun juga. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Perhatikan, setiap, orang Jawa bilang angger, ya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Dari siapa? Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan, artinya enggak pelin-pelan. Ya, semua janjinya pasti terjadi. Dia bukan anak manusia yang bisa berbohong. Atau bayangan karena pertukaran. AYT. Sebab setiap pemberian yang baik, ya, sebentar saya cek lagi. Dan tiap-tiap, maaf, saya salah baca. AYT. Setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya, hampir sama ya, tidak ada perubahan atau pertukaran bayangan. TL, terjemahan lama. Adapun tiap-tiap anugerah yang baik dan tiap-tiap karunia yang sempurna itu dari atas, turun daripada Bapa. Pohon segala penerang dari langit, maka ialah yang tiada berubah dan tiada berbayang perubahannya. PS, setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, diturunkan oleh Bapa, pencipta segala terang di langit. Ialah Tuhan yang tidak berubah dan tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. TSI, Tuhan adalah sumber segala pemberian yang baik dan yang sempurna. Segala berkat itu turun dari Tuhan, Bapa yang menciptakan semua benda penerang di langit. Tetapi dia bukan seperti bulan yang cahayanya tidak tetap dan sering berubah-ubah. Ya, terjemahnya sangat menarik kalau kita belajar banyak terjemahan. MELT, setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna adalah dari atas, turun dari Bapa segala terang, yang di hadapannya tidak ada perubahan atau bayangan peralihan. Saya lebih, setiap anugerah yang baik dan setiap berkah yang sempurna datang dari atas, turun dari Sang Bapa, yang adalah sumber segala terang dan yang tidak berubah atau pudar karena adanya perubahan. Saudara, setelah kita membaca sekian terjemahan, pasti kita mendapat gambaran siapa Bapa kita di surga. Maka itu tema yang kita pelajari hari ini. Belajar untuk menerima semua keputusan Bapa tanpa bersungut-sungut.
Nah, 2 ayat ini menjadi pendahuluan buat kita. Untuk kita bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Setidak enak apapun. Karena ujungnya setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa. Artinya dari Bapa di surga gak ada yang jelek. Gak ada yang celaka. Walaupun untuk menuju ke sana mungkin yang jelek dan celaka itu terjadi. Masih ingat Yeremia 29 ayat 11? Terima kasih Bapa. Ada firman seperti itu. Sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Wih, itu dahsyat. Dia tahu rancangan apa yang ada pada dia tentang kita. Tegas Tuhan berkata, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita, jangan main-main, hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Itu dahsyat sekali. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu. Nah, kalau saya simpulkan sampai pada ayat ini, begini. Bapa di surga tidak kejam, tidak jahat untuk menjerumuskan kita ke jurang kehancuran. Tidak. Nah, sampai bagian ini, mari kita renungkan baik-baik. Kalau tadi saya katakan, semua Tuhan di agama apa saja selalu menganggap yang jelek pun dari Tuhan. Maka itu kalau ngalami musibah, ngalami apa, pasti berkata ini kehendak Tuhan. Tapi kalau Bapa kita beda. Keputusannya selalu yang terbaik. Setiap pemberian yang sempurna dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Dia. Tapi kalau saudara dan saya hidup di dalam jalurnya, hidup di dalam jalannya. Tapi kalau kita salah memilih jalan, berarti kita sedang jalan di jalan yang salah. Dan terjadi sesuatu, maka jangan salahkan Tuhan. Loh kok bisa? Ya karena kita ada di jalur yang salah. Ilustrasi dulu ya. Nanti saya akan tunjukkan beberapa hal. Ya, ilustrasi dulu. Perhatikan ini. Suatu hari saya baca ilustrasi menarik. Ada seorang anak Tuhan yang setia dalam hidup. Setia kepada Tuhan. Aktif. Rajin melayani. Pokoknya aktif lah secara rohani luar biasa. Suatu hari dia menangis. Bapak ampuni saya. Saya jatuh dalam dosa. Ampuni. Tuhan tanya, kenapa kamu kok bisa jatuh dalam dosa? Oh, setan di situ yang menjerat aku. Setan yang sebelah mana? Ditanya oleh Tuhan. Ini ilustrasi loh ya. Yang dekat situ. Nah, Tuhan ketemu setan itu. Tuhan tanya, setan, kenapa kamu menjerat anakku? Setannya jawab. Nah ini loh jawaban ini penting. Dibilang, Tuhan maafkan saya. Saya tidak pernah menjerat anakmu. Saya ini pasang jerat di depan rumah saya. Anakmu yang keluyuran ke situ. Nah jadi yang salah siapa? Ngerti nggak? Yang salah siapa? Ngerti ilustrasi itu? Jadi kalau sampai ada di antara kita yang terjerumus, jangan salahkan siapa-siapa. Setan pun tidak salah. Kenapa setan tidak salah? Sebab dari dulu dia sudah salah. Jadi yang sudah dari dulu salah itu nggak perlu disalahkan lagi, tetap akan salah. Ngapain buang-buang waktu nyalakan yang salah? Ayo kita periksa diri kita.
Jalan-jalan hidup kita itu kemana dan di mana. Jelas ya saudara? Contoh kecil lagi. Ada orang sakit. Semua dokter, kalau didatangi pasien, ya, semua dokter kalau didatangi pasien, rata-rata pertanyaan pertama, bagaimana pola makan Anda? Dokter pasti tanya itu biasanya. Nggak mungkin ada dokter kalau didatangi pasien tanya, maaf ya, Anda bawa uang berapa? Itu dokter mata duitan, betul itu. Ya toh? Nah, pola makan itu yang ditanya oleh dokter. Sebab dalam dunia medis sudah dibuktikan 80 sekian persen penyebab orang itu sakit. Saya ini orang Surabaya. Saya senang kalau pakai kalimat orang Surabaya. 80% lebih orang itu sakit gara-gara cuang keming geragas. Catatan itu. Gara-gara mulutnya rakus. Nah, Alkitab kan sudah nulis. Yang ini jangan dimakan. Yang itu boleh dimakan. Nah, kalau ada orang karena mulutnya rakus, yang dilarang makan pun tetap dimakan. Lalu orang itu sakit. Jangan berkata itu kehendak Tuhan. Itu kehendakmu sendiri. Kamu cari sakit. Betul? Nah, itu loh contoh-contoh yang ada. Saudara, dalam hidup ini, kalau kita mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan percayakan buat kita, hidup ini sungguh luar biasa. Nah, pasti ada pertanyaan begini. Memang sedih. Aduh, kalau saya mau cerita ini betul-betul sulit, tapi harus saya ngomong. Ada berapa orang yang saya kenal. Anggota keluarganya ada yang meninggal. Dia nggak salah jalan, dia betul. Ada yang naik mobil, ada yang di Amerika, ada yang di Indonesia. Ada yang naik motor, ada yang jalan kaki. Tiba-tiba ditabrak orang mabuk. Meninggal. Ada yang begitu. Siapa yang harus kita salahkan? Ada lagi yang punya anak, maaf, cacat lahir. Oh, saya coba mencari jawaban dari misteri kehidupan ini. Begini jawabannya. Tapi jangan menuduh, ya, tidak boleh menuduh. Tahun 91 dan 92 berturut-turut dalam 1 tahun. 1 tahun ini bukan 2 tahun. 2 teman baik saya meninggal. Yang satu mahasiswa, ya, sudah lulus dari Sydney. Orang Semarang. Bahasa Inggrisnya bagus. Aduh, saya senang sekali. Ini tahun 91 dia meninggal. Ditabrak. Nah, saya sudah ngomong pada dia. Kalau kamu sudah selesai kerjaanmu ini, ayo ikut. Saya kan nggak bisa khotbah bahasa Inggris. Cuma guyon aja. Kalau marah bahasa Inggris saya bisa. Enggak. Cuma guyon. Jangan ya. Nah, saya ngajak dia. Ayo ikut. Saya kalau ke Amerika, kemana yang perlu penterjemah bahasa Inggris, kamu itu bagus. Saudara, waduh, dia juga khotbahnya bagus. Masih muda. Pagi itu saya landing di Sydney, dia yang jemput. Malamnya ada pelayanan di gereja orang Australia. Dia menterjemahkan saya. Saya senang. Udah selesai kebaktian itu, kami makan rame-rame. Jam 2 pagi, saudara. Di tempat saya nginap, itu keluarga hamba Tuhan juga. Rame ribut, saya sampai kaget. Berita mengejutkan.
saudara ini kecelakaan. Waduh, kami datang ke rumah sakit. Dokter bilang tinggal 5% harapannya. Karena separuh dari kepala ini rusak. Karena benturan itu. Di situ saya minta Tuhan buat mujizat. Walaupun secara medis sudah nggak bisa. 2 hari lebih saya nggak mau keluar kamar. Saya minta Tuhan menjawab. Kenapa? Kenapa? Tuhan kenapa? Jawabannya masih samar-samar. Berapa bulan kemudian, teman baik saya, mentor saya, hamba Tuhan di Surabaya, dia tiba-tiba stroke. Koma 4 hari kalau nggak salah. Di situ masalah yang pertama itu belum selesai berapa bulan lalu. Ini sekarang muncul yang kedua ini. Saya nggak rela. Itu betul-betul selama saya hidup jadi hamba Tuhan, baru 2 kali itu saya betul-betul marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak melindungi? Kenapa? Yang doa nggak ratusan, ribuan. Minta mujizat. Akhirnya meninggal juga. Nah, beda dengan kasus yang pertama. Hanya berapa jam ketika saya memaksa Tuhan, maafkan saya Tuhan ya, maafkan. Tiba-tiba ada suara yang lembut sekali. Dengarkan ini. Daniel, masing-masing kamu itu punya rahasia di hadapanku. Saya kaget. Coba renungkan. Saya percaya masing-masing kita punya rahasia dengan Tuhan. Yang tidak ada orang tahu. Yang tahu cuma diri kita dengan Tuhan sendiri. Saya nggak ngerti. Terus kenapa? Nah, rahasia inilah yang merupakan keputusan yang terjadi antara mereka, antara kamu dengan aku. Tiba-tiba di pikiran saya berkecamuk macam-macam. Dan itu pertama kali dalam sekian bulan saya gelisah, saya marah. Dari kematian teman saya yang pertama, penerjemah diri, sampai mentor saya itu. Begitu Roh Kudus menjawab, karena masing-masing kita punya rahasia di hadapan Tuhan. Oke, ini anak saya hamba Tuhan, Pak Gembala dari Lahat. Makasih Joli ikut hadir juga. Begitu dapat jawaban dari Roh Kudus, masing-masing kita punya rahasia di hadapan Tuhan. Semua gejolak kecamuk di hati dan pikiran saya selama berapa bulan itu langsung reda, langsung saya sejahtera. Baru saya bisa berkata, kehendak-Mu jadilah. Karena kalau sudah bicara rahasia kita dengan Tuhan masing-masing, nggak ada orang tahu. Jadi jangan tanya saya, jadi apa rahasianya? Namanya rahasia kok tanya, ya nggak tahu. Itu urusan masing-masing kita dengan Tuhan. Maka itu dari kitab Kejadian pasal 3 sampai Wahyu pasal 20 ayat 3. Ada sebuah pembuka Kejadian 3. Dan di Wahyu 20 ayat 3. Apa pembuka dan penutupnya? Belajarlah jujur di hadapan Tuhan. Jangan punya rahasia. Luar biasa saudara. Jadi kalau sampai ada yang terjadi, termasuk maaf. Selama COVID ini ada di dunia, tidak sedikit loh hamba-hamba Tuhan hebat meninggal karena COVID. Apakah Tuhan tidak berkuasa menyembuhkan mereka? Oh, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sangat mampu.
Tapi lagi sekali, kita masing-masing punya rahasia. Kiranya ini buat kita mengerti. Nah, ini bedanya Tuhan. Oh, James, senang papi kamu bisa gabung juga. Ya, ini bedanya, ini anak saya dari Brisbane. Tuhan di agama-agama yang lain dengan Tuhan kita. Semua keputusannya yang terbaik. Serius. Kemarin dulu. Saya dapat telepon dari teman lama saya. Ya, kami kenal waktu dia masih SMA di Jawa Barat. Dulu tahun 80-an saya sering retreat di daerah itu. Nah, ternyata baru 2 hari sebelumnya, 2 hari kemarin ya, saudara ini kontak saya. Dia sudah menikah, sudah punya anak. Anak tunggal dia anaknya. Yang buat saya kaget. Anak tunggal ini dapat beasiswa ke Eropa. Siapa nggak bangga? Ternyata April yang lalu anak ini meninggal. Aduh, saya kaget dengar itu. Dan orang tua nggak bisa datang karena COVID. Saudara bisa bayangkan. Nah, saya jawab kepada orang tuanya. Kita nggak tahu. Anak itu punya rahasia apa dengan Tuhan. Kita nggak tahu. Yang penting, anakmu sudah percaya Tuhan Yesus. Itu saja. Sulit dimengerti, saudara. Lalu bagaimana? Nah, jadi saran saya, sudahlah, maaf. Kita tidak bisa mempersoalkan yang sudah terjadi. Karena sudah terjadi. Kita tidak bisa mempersoalkan yang sudah meninggal. Yang paling penting, kita yang masih hidup ini, ayo kita persoalkan. Setuju nggak kalau saya bicara ini? Yang sudah dipanggil Tuhan, ya sudah. Mau diapakan lagi? Justru kita yang masih hidup ini harus jadi persoalan. Artinya persoalan itu bukan jadi masalah, tapi diurus baik-baik hidup ini. Ngerti ya? Saya maksud. Untuk yang cacat, ya, untuk anak cacat lahir. Maaf, jangan ada orang tua tertuduh. Tapi ini medis, ilmu pengetahuan. Saudara, ternyata hampir 100% anak lahir cacat itu bukan karena Tuhan, karena faktor manusia. Maaf, salah makan obat, salah makan sesuatu, salah minum sesuatu waktu ibu itu mengandung. Maka terjadi. Salah satu contoh, autis. Autis itu 90 sekian persen penyebabnya. Bukan karena genetika atau keturunan, tidak. Karena waktu ibu hamil katanya ngidam. Ngidamnya makanan yang gak sehat. Kerang-kerangan, seafood yang diciptakan Tuhan sebagai vacuum cleanernya laut. Itu kerang, kepiting, cumi, udang. Itu mereka makan limbah. Maka itu ketika makan kerang yang banyak merkurinya, timbelnya, ya, istilah senyawa kimia itu. Nah, itu membuat bayi dalam kandungan otaknya mengecil. Nah, jahatnya autis ini tidak ketahuan sebelum umur 2 tahun ke atas. Maka itu sampai 2 tahun anak ini masih sehat. Tapi begitu 2 tahun ke atas otaknya nggak bertumbuh. Baru ketahuan. Nah, seringkali terlambat. Cacat fisik. Maaf. Ibu mengandung. Ini saya percepat saja. Ibu mengandung. Nah, kondisi bayi
dalam kandungan kan nggak tahu ngadepnya kemana, sedang bagaimana bayi itu. Nah, saya beri contoh saja. Ketika bayi itu lagi menghadap ke dalam, jadi punggung bayi itu ada di perut depan mamanya. Misalnya ya. Nah, tahu bagaimana mamanya jalan, tersandung, dan jatuh. Nah, karena punggung bayi itu ada di bagian depan. Dan jatuhnya mamanya ke depan. Bisa bayangkan nggak? Kan ketendes bayi ini, ketindes. Nah, tulang rawan bayi ya masih rawan, masih tulang muda. Begitu mamanya jatuh, tengkurap, telungkup, kena punggung bayi, atau lagi jalan nggak tahu bagaimana mamanya terpeleset, lalu kena ujung meja, pas punggung di situ, maaf, bisa-bisa tulang punggungnya patah. Nah, bayi itu kan nggak bisa nangis teriak sebelum dia lahir. Kita nggak tahu. Ini anak saya dari Brisbane nulis, zaman sekarang makin banyak anak-anak lahir tidak normal karena zat kimia di peredaran dan di dalam makanan. Ini buktinya. Begitu pula cacat lahir, kakinya sudah bengkok. Misalnya, dalam posisi bayi kakinya mungkin lagi bagaimana, namanya bayi kan bergerak terus dalam kandungan. Lalu mamanya ini ngangkat sesuatu, sambil bungkuk ngangkat, ternyata beban ini berat. Nah, karena bebannya berat, mama kan nahan. Begitu nahan, kaki bayi pas di posisi yang tidak tepat, ketekan, jadi bengkok. Ini beberapa contoh tentang cacat lahir. Termasuk cacat secara psikis kejiwaan. Kalau Tuhan tetapkan bayi itu perempuan, tapi orang tuanya maksa ingin anak laki. Aneh saudara, keinginan orang tua yang berlawanan dengan keinginan Tuhan. Hormon bayi cewek ini bisa tidak sempurna. Lebih banyak hormon cowoknya. Maka anak ini lahir dalam istilah umum sebagai tomboy. Cewek tapi kayak laki. Atau sebaliknya. Kalau anak itu Tuhan tetapkan laki-laki. Tapi orang tua sudah punya 3 anak laki semua. Maka wajar anak keempat ingin yang perempuan. Tapi tetap Tuhan maunya laki. Hormon anak ini berubah. Lebih banyak hormon wanitanya. Kasihan dia. Maka itu Alkitab ini luar biasa. Ini anak saya dari Nabire ngomong. Yang lahir normal aja jadi nggak normal karena zat kimia. Apalagi yang belum lahir. Udah terkontaminasi zat kimia. Wih, hebat kamu Kurga. Papa bangga sekali kamu bisa nulis seperti itu. Nah, kalau kita melihat semuanya ini, mari kita rendah hati. Untuk hidup selalu mentaati dan mengikuti apa yang jadi keputusan Tuhan. Jangan kita untuk mengambil, memilih, memutuskan keputusan kita sendiri. Jangan. Tuhan Yesus saja di dalam hidupnya. Wih, saudara, kalau kita ingat Tuhan Yesus di Getsemani malam hari itu, saya percaya belum pernah ada seorang pun di antara kita sehebat apa kita pernah doa bergumul begitu berat sampai keringat kita kecampur darah. Wih, itu bisa menakutkan sekali. Belum pernah bukan? Dan mungkin gak akan ada. Hanya Tuhan Yesus. Bayangkan, itu doa seberat apa? Sampai keringatnya bisa bercampur darah. Berat berarti. Kenapa dia sampai rasa berat?
Sebab dia tahu besok dia harus ngalami apa. Jadi di dalam doa di Getsemani itu, Bapa di surga memperlihatkan kepada Tuhan Yesus, besok kamu ngalami begini. Kamu disiksa, kamu dicambuk sampai tercabik-cabik daging punggungmu. Kamu diludahi, kamu ditinju. Mukanya sudah, Yesaya 53 menulis, muka wajah Yesus itu sampai gak bisa dilihat orang. Orang yang memandang wajah Tuhan Yesus waktu dia disiksa, itu memalingkan mukanya. Ngeri, saudara. Nah, Tuhan Yesus malam itu melihat semua yang dia besok alami. Maka itu dia stres malam itu. Sampai 3 kali dia berkata, Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Ya, dalam hukum Roma, kerajaan Romawi, kalau ada penjahat, vonisnya mati, maka bukan jaksa dan bukan hakim yang memutuskan mati, bukan. Begitu jaksa dan hakim sudah memutuskan, maka dari ruangan belakang pengadilan, ya, dari ruang belakang akan keluar seorang yang membawa gelas atau cawan. Itu isinya anggur pahit. Begitu sidang pengadilan melihat orang ini disuguhi cawan, maka semua yang hadir langsung berkata, mati dia. Maka itu Tuhan Yesus berkata, kiranya cawan ini aku gak mau minum. Artinya kalau boleh Papa, saya pakai terjemahan sehari-hari, kalau boleh Papa, ada cara lain gak? Maaf saya pakai kalimat ini, menyelamatkan bajingan-bajingan ini loh. Ada cara lain tidak? 3 kali Tuhan Yesus berdoa dengan kata yang itu juga. Itu tulisan Injil Matius. Enggak ditulis. Bapa di surga menjawab atau tidak, enggak ditulis. Tapi dari doa Tuhan Yesus setelah 3 kali mengucapkan kata-kata yang itu juga, maka kita tahu keputusan Bapa tidak ada cara lain. Kamu harus minum cawan ini, Yesus. Maka itu kalimat terakhir Tuhan Yesus bilang begini, kalau begitu biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Itu luar biasa, saudara. Maka itu saudara dan saya akan bisa selalu mengucap syukur atas semua keputusan Tuhan, walaupun tidak enak. Kalau kita berani berkata, bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi. Saudara, yakinkan diri. Setiap kali saudara dan saya diperhadapkan pada hal-hal yang sulit untuk milih, saya percaya kalau kita betul-betul murid Tuhan Yesus, kalau kita betul-betul anak-anak Bapa di surga, saya berani jamin kalimat ini, pasti semua kita sering diperhadapkan kepada keputusan-keputusan yang sulit kita pilih. Betul tidak? Nah, di saat saudara dan saya mengalami untuk mengambil keputusan yang sulit kita pilih, sudahlah. Gak usah doa puasa lagi, gak usah pakai tanya-tanya lagi. Langsung katakan, Papa, bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu. Percayalah, kalau saudara dan saya sampai kepada poin itu, catat yang pertama, setan lari. Sebab si jahat tidak bisa mengganggu, menggoda dan mencobai kita lagi kalau mereka sudah dengar dan tahu kita mengambil keputusan yang Tuhan ambil, walaupun tidak enak, pahit dan menderita. Catat itu.
Kalau setan sudah minggir dari kita, hal kedua, maka saudara dan saya jalan di jalan kemenangannya. Karena kita nggak punya pilihan lain. Hal ketiga, kalau kita sudah pada posisi bisa mengucap syukur, menerima keputusan-keputusan Tuhan, walaupun berat dan tidak enak, catat ini. Hidup ini penuh dengan kemenangan dan kemuliaan. Karena nggak punya pilihan lain. Puji Tuhan, ada yang komen amin. Taat akan semua keputusan Bapa di surga. Iya. Walaupun keputusannya kelihatan sementara nggak baik, nggak enak, kok sadis, nggak apa-apa. Ingat tadi ayat pertama, jalani hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Walaupun kita nggak ngelihat apa-apa, tetap jalan bersama dengan Bapa kita. Nanti hasilnya akan luar biasa. Jadi kita harus membedakan ini. Hal-hal yang jelek karena keputusan kita yang salah, terima, bertobat, nanti Papa akan memulihkan. Kalau yang kedua ini, kita tahu ini keputusan Papa dan kita nggak punya keputusan lain. Kita ambil walaupun nggak enak, wih itu kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Saya akan baca, ini ada komen. Berarti harus menyerah sama Papa di surga. Iya. Nah, kenapa harus menyerah? Dengarkan. Sejam setelah ini, ya, dengar pertanyaan ini. 1 jam setelah sekarang, adakah masing-masing kita tahu akan terjadi apa di hidup kita? Nggak tahu. Betul? Sejam saja setelah ini kita nggak tahu. Apalagi besok, apalagi lusa, dan seterusnya. Nggak tahu. Nah, kalau kita untuk 1 jam ke depan aja nggak tahu, apalagi besok, lusa, dan seterusnya. Kan lebih baik kita menyerahkan perjalanan hidup ini kepada yang paling tahu dan maha tahu. Bisa berkata amin untuk ini. Kalau kita bisa menyerahkan kepada Papa kita yang paling tahu akan hidup kita, hidup ini luar biasa loh saudara. Nah, yang membuat setan itu bisa bekerja di hidup kita, sudah nggak tahu tapi sok tahu. Betul tidak? Saya ulangi. Sudah nggak tahu tapi sok tahu. Ya pasti berantakan hidup ini. Karena kita tidak tahu tapi sok tahu, pasti hasilnya adalah coba-coba. Istilah orang lain, istilah dagang itu namanya spekulasi. Dan semua bentuk coba-coba spekulasi itu pasti nggak ada yang benar. Sedikit sekali mungkin yang benar. Namanya aja spekulasi. Daripada kita spekulasi dalam hidup, untung-untungan, coba-coba, ya sudahlah, percayakan kepada yang tahu. Itu paling indah dalam hidup kita. Percaya akan hal ini. Itulah Papa kita. Maka itu lagi sekali, 2 Korintus 5 ayat 7 jadi pegangan kita. Dia yang tahu. Berjalan dengan iman, bukan karena melihat. Saya baca lagi, ada komen di sini. Sebentar, di zoom. Mungkin hati bisa berserah, tapi pikiran ini yang kadang suka mengolah. Bagaimana bisa mensinkronkan hati dan pikiran? Ini pertanyaan bagus. Jawabannya gampang sekali. Kembali kepada doanya Tuhan Yesus. Nah, pilih. Kalau saudara lebih mempercayai pikiran, justru di situ kemungkinan jatuh dalam dosa itu banyak. Tapi kalau kita lebih menyerahkan diri kepada apa yang di hati kita, itu kemungkinan besar hasilnya baik. Karena yang menjadi musuh itu pikiran kita ini.
Ingat 2 Korintus 10 ayat 4. Perjuangan kita itu melawan pikiran-pikiran ini loh. Logika, logik. Buang itu. Berjalan menggunakan iman, bukan dengan pikiran atau melihat. Maka kalau kita buat itu luar biasa. Ada yang komen, obat itu pahit pada awal, tapi menyembuhkan sakit kita. Kemoterapi juga sakit dan tidak enak, tapi bawa kesembuhannya. Ini istilah kedokteran. Saudara, maka itu mulai hari ini dalam segala hal berani berserah, karena kita berserah kepada yang paling tahu akan hidup kita. Bukan berserah karena nggak berdaya, beda. Kalau orang berserah karena sudah nggak mampu lagi, itu namanya terpaksa. Beda. Sudah usaha ini, sudah coba itu, semua sudah dicoba, ternyata tidak. Nah, baru berserah. Itu kurang afdol istilah saya. Karena saudara sudah coba-coba sampai capek semua, ternyata tetap nggak bisa ketemu. Tapi kalau berserah sebelum apa-apa, mencoba ini, coba itu, maka penyerahan kita itu indah hasilnya. Jelas ya, kalau kita mau hidup seperti ini. Musa, Nuh, Abraham, Yusuf, banyak saudara kita, Paulus, itu hidupnya betul-betul mengikuti apa yang Tuhan percayakan, yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Mereka tidak memilih jalannya sendiri. Maka itu ayo mulai hari ini kita melihat itu. Saya beri bukti satu aja. Musa. Begitu hebat hidupnya. Begitu dekatnya dia dengan Bapa di surga. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Saya suka melihat Musa dalam pola hidup yang seperti ini. Ya. Keluaran 33 ayat 15. Makasih Filipus. Ini anak saya, saudara kita dari Tulungagung. Ya. Keluaran 33 ayat 15. Biarlah ini jadi konsep hidup kita dalam doa kita. Musa itu hebat. Sudah begitu dekatnya dengan Yahweh Tuhan. Tapi tetap dia minta ini. 33 ayat 15. Tunggu ya. Oke. Berkatalah Musa kepada Yahweh Tuhannya. Apa katanya? Ini doa. Ya. Ini doa loh saudara. Dalam bahasa agama. Tapi dalam bahasa Alkitab. Bukan doa. Ngomong. Musa berbicara. Berkata kepada Yahweh Tuhannya. Berkatalah Musa kepadanya. Dengan rendah hati Musa berkata. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Janganlah suruh kami berangkat dari sini. Coba saudara baca, resapi pakai perasaan. Musa ini luar biasa. Ingat lagu lama. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Ini lagu lama sekali. Waktu saya masih sekolah minggu dulu. Jadi Musa itu enggak berani nekat. Saya baca terjemahan lain. Ayat. Oh belum selesai Filipus. Papi mau baca semuanya. Ya. Ulangi Filipus. Ya. Ayat. Musa pun berkata kepadanya. Jika kehadiranmu tidak menyertai kami. Jangan membawa kami dari sini. Wih. Terjemahan lama. Maka sembah Musa kepada Yahweh. Jikalau tiada engkau sendiri pergi bersama-sama. Maka jangan apalah engkau membawa kami akan kami naik dari sini. BIS jawab Musa. Kalau Yahweh tidak ikut dengan kami. Jangan suruh kami meninggalkan tempat ini.
MLT. Dan dia pun berkata kepadanya, jika kehadiranmu tidak menyertai kami, janganlah engkau memberangkatkan kami dari sini. Kata Musa kepadanya, jika hadiratmu tidak memimpin aku, jangan suruh kami pergi dari sini. AVB, kata Musa kepadanya, oh sama ya, jika hadiratmu tidak memimpin aku, janganlah kami dibawa pergi dari sini. Dari Medan ada komen, pasrah bongkoan aja lebih indah. Ini istilah Surabaya, pasrah total kepada Tuhan. Dalam berbuat apa saja, kita harus selalu pimpinannya yang kita tunggu dalam hidup ini. Saya beri ilustrasi. Salesman, ya, yang kerja itu loh sebagai penjual, istilahnya kanvas, ya, yang keliling bawa barang banyak atau menawarkan barang di banyak daerah, ya. Dengarkan ini. Kalau perusahaan yang menyuruh ke sini, ke situ dan seterusnya, dan karyawan ini nurut, asal yang disuruh perusahaan, maka kalau ada apa-apa di situ, saya percaya enggak, yang nyuruh yang bertanggung jawab. Tapi kalau dia menyimpang dari arah yang perusahaan tunjukkan, dan lalu ada apa-apa di situ, ya otomatis perusahaan nggak mau bertanggung jawab karena nggak disuruh ke situ. Ngerti nggak ilustrasi ini? Nah seperti itu kalau saudara dan saya taat, hidup tepat pada tuntunan dan pimpinan Bapa kita. Ternyata ketika kita sudah nurut ke arah mana Bapa kita menyuruh kita melangkah, misalnya terjadi sesuatu yang jelek di tempat itu, percayalah, tanggung jawab tetap pada Bapa yang menyuruh kita. Tapi seringkali kita ambil jalan sendiri. Maka itu Yesaya 53 ayat 6, dosa itu bukan perbuatannya. Berzina itu memang dosa, mencuri, membunuh, sejenisnya itu memang dosa. Tapi sumbernya bukan itu. Lihat itu Yesaya 53 ayat 6. Ketika kita mengambil jalan kita sendiri, ketika kita memilih, menentukan jalan mana. Oke, terima kasih Pak Filipus menunjukkan ayatnya. Baik, kita baca Yesaya 53 ayat 6. Wih, ngeri sekali saudara kalau kita salah melangkah. Puji Tuhan, Papa tetap baik dalam pertobatan kita, dia akan pulihkan. Ayat 6. Ya, kita sekalian sesat. Tahu kata sesat? Ngawur. Ya, salah jalan. Seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Aduh, kasihan Tuhan. Tapi kalau kita bertobat, Tuhan memulihkan kita. Kita semua seperti domba yang tersesat. Setiap orang mengambil jalan mereka sendiri. Bahwa sesatlah kita sekalian seperti domba. Masing-masing kita balik kepada jalannya sendiri. Kita semua tersesat seperti domba. Masing-masing mencari jalannya sendiri. Seperti domba, kita semua telah tersesat. Kita masing-masing telah berbalik menurut jalannya sendiri. Kita semua tersesat. Oke, sama semua telah menyimpang menurut jalannya sendiri. Nah, ini jangan terjadi di hidup kita mulai hari ini. Jadi Papa akan tetap bertanggung jawab sekalipun bahaya, masalah, kesulitan dan macam-macam, kalau kita ada di jalan yang Dia suruh. Maka itu hari ini kita harus belajar konsep ini, saudara. Belajar menerima keputusan Papa walaupun itu tidak enak. Tetap mengucap syukur. Karena ujungnya itu yang kita harus tahu sangat luar biasa. Jadi saudara, jaminan Tuhan akan tetap berlaku untuk kita sampai hari ini. Bahkan sampai seterusnya selama kita
tetap mengikuti jalannya, bukan jalan kita sendiri. Maka kalau itu terjadi di hidup kita, hidup ini sungguh-sungguh luar biasa. Oke, bagian yang terakhir, penting sekali untuk kita jalan selalu mentaati tuntunannya. Injil Yohanes, kita lihatnya Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ayat yang ke-37. Yohanes 12 ayat yang ke-37. Dan ini jangan terjadi dalam hidup kita. Yohanes 12 ayat ke-37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka. Kalau kita lihat sepintas, luar biasa loh. Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat di depan mata mereka. Lihat faktanya. Namun mereka tidak percaya kepadanya. Pasti kita bertanya, kok bisa? Bisa saja. Saya baca terjemahan lain. Meskipun Yesus telah melakukan banyak tanda ajaib di depan mereka, mereka tetap tidak percaya kepadanya. PS, walaupun sudah banyak keajaiban yang dibuat Yesus di depan mereka, mereka tidak percaya kepadanya. TSI, walaupun orang Yahudi sudah menyaksikan begitu banyak keajaiban yang Yesus lakukan, tetapi mereka masih tetap tidak percaya kepadanya. Namun meskipun dia telah melakukan demikian banyak tanda di hadapan mereka, mereka tetap tidak percaya kepadanya. Pasti semua kita berkata, aneh benar ya, kok bisa? Buktinya bisa itu. Nah, sekarang mari kita tanya pada diri kita sendiri. Kalau ada orang yang menyaksikan sendiri, bukan dengar kesaksian orang lain, jadi mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, Tuhan Yesus buat banyak mujizat di depan mereka. Loh, kok bisa nggak percaya? Buktinya ada itu. Maka itu kita harus jujur. Mungkin nggak kita bisa seperti mereka? Jawabannya mungkin. Karena kita ini manusia bebal. Maka itu saudara, mentaati Tuhan dalam perjalanan hidup iman kita, itu luar biasa hasilnya. Yang sudah melihat mujizat sehebat itu saja bisa tetap gak percaya. Maka itu penting bagaimana kita bisa mentaati Dia yang kita gak pernah lihat. Jadi ingat ayat pertama tadi, hidup kita bukan karena melihat tapi karena percaya. Ini luar biasa. 2 hari lalu saya tiba di Jambi bersama salah seorang anak saya. Dia belum pernah ke Jambi. Dalam hidupnya saya pun mikir, kenapa dia bisa ikut? Maaf, ya sudah, dia milihnya mau taat kepada Tuhan. Hidupnya belum ada kepastian mau kemana dan bagaimana. Maaf ya, karena perceraian orang tua kandungnya. Akhirnya anak saya di Jambi ketika dengar kasus ini berapa bulan yang lalu, ngajak ayo pindah ke Jambi saja. Secara manusia buat dia berat juga. Tempat yang baru dia nggak tahu. Tapi dia ikut, mau taat. Dan taatnya tuh mujizat. Saya tuh nggak tahu kapan dia masih SMP kelas 3. Saya tahu dia sudah ujian. Tapi saya nggak tahu, atau mungkin saya lupa dia pada berita kapan dia dinyatakan lulus. Nah, saya sudah beli tiket untuk ke Jambi. Tiba-tiba untung dia taat. Saya juga nggak sempat tanya. Dia bilang, Pak, saya sudah siap
untuk berangkat ke Jambi. Loh, itu cuma kurang 2 hari, saudara. Jadi, dia pertama tanya gini, Pak, bagaimana barang-barang saya dikirim pakai kargo atau bagaimana? Loh, kamu sudah siap? Ya udah. Langsung cuma dalam 1 hari, saudara. Jadi, hari ini misalnya berangkat, kemarin paginya dia baru ngomong, langsung saya urus tiket. Puji Tuhan masih dapat. Langsung saya bilang, cepat simpan semua barang-barang, memasukkan kardus. Nanti kita ketemu di bandara. Dia nurut. Sudah gak punya pilihan lagi dalam hidupnya. Nah, percayalah saudara. Kalau kita hidup betul-betul taat dan takut akan Tuhan, hasilnya itu akan luar biasa. Percaya itu. Maka itu hidup kalau karena percaya, bukan karena melihat. Hasilnya itu akan luar biasa. Jadi jangan kita jadi orang bebal dalam hidup ini. Saya harap dengan pelajaran ini, firman ini, nggak ada lagi seorang pun di antara kita yang tidak mau turut, ikut, tunduk pada pimpinan Tuhan. Jangan. Walaupun lewat lika-liku, lembah, gunung, bukit, semuanya seperti Yusuf, ujungnya pasti indah kalau kita mau mentaati Dia. Inilah yang Tuhan rindukan atas kita. Papa kita yang paling tahu seluruh perjalanan hidup kita. Dia yang paling tahu. Tidak ada satupun pribadi di dunia yang tahu tentang kita di hari ini, esok, dan selanjutnya. Hanya Papa kita yang tahu. Maka itu jangan ragu-ragu untuk mempercayakan kepada yang paling tahu. Kalau kita berani mempercayakan diri kita pada yang paling tahu, hidup itu luar biasa. Ada komen ini dari Siantar, ya kamu lampas, Papa sering lupa. Ya, iman percaya oleh bukan karena melihat, tapi karena Papa lebih mengetahui segala yang terbaik buat kita. Betul, Papa yang paling tahu. Ikuti saja kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan menerima keputusannya, karena Papa tidak pernah mencelakakan kita. Keputusannya pasti yang terbaik. Dan dengan keputusan terbaik itu, hidup kita bisa menjadi kesaksian buat banyak orang. Hidup kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Secara khusus untuk gereja Manja di Surabaya, Manyar Jaya, Oikos, komunitas Oikos. Tuhan